Masya Allah, enak banget. Ini sih nggak kalah dengan nasi goreng daun jeruk di hotel-hotel bintang 5. Karena apa? Ini rasanya jauh lebih enak. Aku makan sampai bersih. Habis. Karena semuanya enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel Apel Ungu Baking Center dengan saya Ambar Pramita. Ini kelihatan nggak? Di sini ada banyak sekali bumbu. Karena hari ini spesial. Jadi hari ini aku akan masak langsung 4 materi sekaligus, yaitu aneka nasi goreng. Wow, kalau nasi goreng sih kayaknya semua orang pasti tahu ya. Dari ujung Aceh sampai Papua, semua insya Allah udah pernah ngerasain nasi goreng. Tapi bedanya nasi goreng apel ungu yang sekarang nih, kita mau buat ada 4 macam. Ini nasi gorengnya nggak biasa, karena memang spesial banget. Ada nasi goreng kebuli kambing, kemudian ada nasi goreng kunyit ebi, ada nasi goreng daun jeruk, dan nasi goreng kencur. Yuk kita langsung aja buat. Nggak lama lagi karena ada banyak banget yang harus dibuat. Yuk langsung aja. Pertama-tama yang akan aku buat adalah nasi goreng kebuli kambing. Wow, perpaduannya enak banget. Bukan hanya nasi goreng kambing, tapi nasi goreng kebuli kambing. Untuk kalian yang susah cari daging kambing, bisa seperti aku. Ini beli aja di tukang sate kambing. Jadi beli satenya yang udah ditusukin seperti ini. Jadi gampang banget carinya, jadi tinggal ke tukang sate kambing. Oke, pertama akan aku buat adalah nasi goreng kebuli kambing karena prosesnya lebih lama dibandingkan yang lain. Yuk langsung aja. Oke, sekarang untuk nasi. Jadi pertama-tama nasi ya. Aku akan kasih tips memilih nasi yang bagus untuk dijadikan nasi goreng. Pertama nasinya adalah nasi perak. Terus yang kedua sebaiknya dikukus. Jadi jangan kayak aku, ini aku pakai Magicom karena aku sukanya yang serba simple. Jadi aku pakai Magicom. Tadi airnya sangat sedikit aku tadi untuk masaknya. Tapi kalau seharusnya gunakan kukusan, kemudian pilih nasinya yang perak. Bisa juga nasi yang kemarin, nasi sisa, dan lebih baik lagi kalau nasinya sudah ditaruh di kulkas, ditaruh di chiller. Itu lebih bagus lagi. Oke. Sebelum nasi ini digunakan, jadi supaya nanti bumbunya meresap, jadi nasi ini kita ambil dulu dalam wadah. Ini aku ambil kira-kira 2 piring ya, atau sekitar 300 sampai 500 gram. Ini kira-kira 2 piring, tapi mungkin beda piringnya piring siapa. Kalau piring aku sih kayaknya agak banyak isinya. Oke, ini 2 piring ya. Jadi di sini aku akan masukkan duluan, jadi garam. Jadi aku masukkan di sini, ya, garam. Kemudian penyedap. Ini aku masukkan. Ini kita aduk rata. Kenapa kita aduknya di luar? Karena kalau kita aduknya nanti di dalam penggorengan, nggak semua nasi ini akan terasa asin. Jadi nanti nggak rata untuk garam dan juga penyedapnya. Jadi ini kita di luar ya. Jadi sebelum dimasak ini kita campur dulu garam dengan penyedapnya. Ya seperti ini. Oke, ini sudah. Sekarang kita mulai masak. Untuk nasi goreng kebuli kambing ini bumbu yang digunakan agak banyak. Jadi rempah-rempahnya tuh berlimpah banget. Ini pertama aku gunakan bawang merah. Kemudian bawang putih,
Lalu di sini ada yang dihaluskan yaitu lada. Jadi ladanya butiran, aku gunakan lada putih, kemudian juga jinten. Rempah yang lain seperti cengkeh, kapulaga hijau, dan kayu manis ini nanti dimasukkan ke dalam tumisan. Jadi ini aku haluskan dulu, aku gunakan minyak. Oke, ini aku haluskan. Oke, bumbunya sudah halus. Sekarang aku mau tumis. Jadi aku panaskan api. Ini api kecil saja. Aku masukkan minyak kira-kira 2-3 sendok makan. Kemudian aku masukkan bumbu tadi. Oke, kemudian aku masukkan rempah-rempah yang lain, yaitu kayu manis, cengkeh, dan kapulaga. Oke, kemudian ada yang beda dari yang lain. Aku gunakan bumbu masak kambing. Ini kalau kalian sudah lihat video fettuccine curry, nah ini adalah bahan yang sama yang akan aku gunakan untuk nasi goreng kebuli ini. Jadi ini aku gunakan 1,5 sendok makan bumbu masak kambing. Ini aku masukkan tapi setelah bumbu yang kita tumis ini harum ya. Oke, ini sudah wangi ya, sudah harum. Sekarang aku masukkan bumbu masak kambing. Oke. Ini aku aduk cepat. Jadi bumbu masak kambing ini kalau dimasak nggak boleh terlalu lama. Jadi kalau ditumis jangan terlalu lama karena nanti jadi terlalu hitam. Seperti ini. Sekarang aku masukkan daging kambingnya. Wow, ini belum dilepas ya. Oke, aku lepas di sini aja langsung. Ini kita aduk-aduk dengan api kecil aja. Ini kira-kira 5 menit, nggak perlu ditambahkan apa-apa. Jadi begini aja karena nanti daging kambingnya akan mengeluarkan air. Oke, ini dagingnya mengeluarkan air ya. Mulai mengeluarkan air. Ini aku masukkan sisa bumbu tadi. Sisa bumbu yang dihaluskan. Oke, yang sudah aku beri air. Kemudian tambahkan lagi kira-kira 100 ml air. Oke, ini kita masak sampai kambingnya empuk. Lalu kita masukkan garam, gula pasir, kira-kira setengah sampai 1 sendok teh aja. Kemudian penyedap. Aduk rata. Kemudian aku gunakan lagi kecap asin. Ini aku masukkan kira-kira 1 sendok makan aja. Oke. Ya, seperti ini kita biarkan, kita masak sampai dia asat atau sampai airnya habis. Oke, ini sudah asat bumbunya. Kemudian daging kambingnya juga sudah empuk. Ini kebetulan aku gunakan daging kambing muda ya. Jadi kalau nanti gunakannya daging kambingnya yang tua, itu nanti masukkan airnya sekitar 200 sampai 300 ml dan dimasak dengan api kecil sampai kambingnya empuk. Oke, ini sudah seperti ini. Kemudian aku masukkan nasinya. Ini kira-kira untuk 2 sampai 3 porsi.
Oke, ini seperti ini. Kita udah aduk rata. Kemudian ada satu lagi, kita tambahkan kecap manis. Jadi memang rasanya nih, jadi biar agak manis ya. Dan warnanya lebih cantik. Wow, ini seperti ini ya. Ini aku mau icip dulu. Bismillah. Mantap, enak banget. Ini sih nggak kalah sama nasi goreng kambing di resto atau di kaki lima yang terkenal itu. Ini enak banget. Ini bisa nambah berkali-kali kalau makan ini mah. Wow. Oke, ini sudah matang. Aku akan matikan dan kita buat nasi goreng yang berikutnya. Oke, ini sudah jadi. Sekarang aku mau plating di piring saji. Wow, nasi goreng kebuli kambingnya sudah jadi. Ini dia. Aromanya menggoda banget. Wangi rempahnya itu luar biasa karena memang kita gunakan banyak sekali rempah tadi. Nah, ini bisa disajikan dengan acar timun dan juga kol. Ini aku akan iris kolnya tipis-tipis sekali dan juga timunnya aku iris kecil. Oke, di sini timunnya juga aku irisnya kecil. Aku iris kotak-kotak ya. Ini bisa dihilangkan bijinya kalau yang nggak suka timun. Jadi yang nggak suka biji timun, ini bisa dihilangkan bijinya. Aku hilangkan aja. Aku iris kira-kira setengah senti. Oke, seperti ini. Jadi membuat acarnya ini direndam dengan air cuka. Jadi cuka masak, cuka dapur itu kira-kira 1 sendok makan aja, kemudian diaduk rata, beri sedikit garam dan juga sedikit gula. Oke, resep pertama nasi goreng kebuli kambing sudah selesai. Sekarang kita mau masuk ke resep yang kedua, yaitu nasi goreng kunyit ebi. Wow, ini nasi goreng ini enak banget, rasanya tuh khas banget. Jadi kalau yang nggak suka sama kunyit, ini pada saat masuk ke nasi goreng, ini beda banget. Jadi aroma kunyitnya nggak ada, hanya bersisa si warna kuning. Dan ini bumbunya, aduh enak banget, menggoda banget. Yuk langsung aja kita buat. Oke, pertama aku akan orak-arik telur. Jadi orak-arik itu telur dimasak, dimasukkan ke dalam penggorengan dengan api sedang, kemudian minyak yang sangat sedikit. Kemudian dihancurkan sampai nggak berbentuk utuh telur. Itu namanya diorak-arik. Yuk, apinya sudah aku panaskan. Aku masukkan minyak sedikit aja. Seperti ini. Kemudian aku masukkan telurnya. Aku langsung masukkan 2 telur. Seperti ini. Kemudian aku aduk cepat. Seperti ini ya. Jadi sudah nggak berbentuk telur lagi. Oke, sambil menunggu orak-ariknya matang, orak-arik telurnya matang, sekarang kita haluskan bumbu. Oke, kita sambil menghaluskan bumbu. Bumbu yang digunakan di sini simple banget. Ini hanya bawang merah,
bawang putih, kunyit, dan cabai. Jadi di sini yang aku haluskan adalah bawang merah, kemudian bawang putih, kemudian aku gunakan 5 buah cabai rawit merah. Ini sesuai selera, untuk kalian yang suka sekali dengan pedas, ini bisa ditambahkan sampai 10 buah. Oke, ini aku langsung haluskan. Ini aku gunakan minyak. Oke, bumbunya sudah halus dan ini orak-ariknya juga sudah matang. Jadi kita sisihkan dan sekarang kita mulai untuk tumis bumbunya. Saya masukkan minyak sedikit aja karena tadi kita sudah menghaluskan menggunakan minyak. Jadi saya masukkannya sedikit. Oke, ini kita tumis. Bumbu ini kita tumis sampai harum dan wangi, ya. Tapi sebelum wangi kita harus masukkan dulu ini dia kunyitnya. Saya gunakan di sini kunyit bubuk, bisa juga gunakan kunyit segar. Kalau kunyit segar kira-kira 2 sampai 3 cm kunyit. Nah, itu dihaluskan bersama bumbu tadi. Kalau ini karena saya gunakan bubuk, ini saya masukkan pada saat menumis. Oke, kita diamkan dulu sambil kita menunggu bumbunya harum. Sekarang kita beri nasinya ini dengan garam dan penyedap dulu sebelum dimasak. Oke, ini saya masukkan nasinya ke dalam wadah. Ya, seperti ini. Saya tambahkan garam, kira-kira setengah sendok teh. Kemudian saya tambahkan penyedap. Ya, lalu kita aduk ini sampai rata. Memberi garam dan penyedap pada nasi yang belum dimasak, kemudian yang diaduk rata, membuat nasi ini gurih dan asinnya merata. Jadi nggak ada yang keasinan, kemudian ada yang kurang asin. Jadi dengan kayak gini sudah menjadi solusi untuk mengatasi ketidakrataan rasa. Oke, ini sudah. Aku akan kecilkan apinya. Kecil sekali. Oke. Ini sudah wangi. Ini aku akan masukkan nasi yang sudah kita aduk rata tadi dengan garam dan penyedap. Oke, aku masukkan ya. Ini kita aduk rata. Jadi warna dari nasi goreng kunyit ini memang kuning ya. Jadi seperti nasi kuning, tapi dia nasi goreng. Wangi banget. Ini aromanya memang enak banget. Ini sekarang aku tambahkan lada. Ya. Aku tambahkan lada. Aku tambahkan sedikit aja gula. Karena dia nggak pakai kecap, jadi aku tambahkan sedikit aja, kira-kira setengah sendok teh. Kemudian aku tambah lagi sedikit penyedap. Oke, aku aduk rata. Oke, wanginya kecium nggak sih? Ini aku mau masukkan terakhir adalah satu genggam daun kemangi. Jadi memang ini seger banget. Jadi beda nasi goreng ini dengan nasi goreng yang lain karena memang lebih segar. Ada daun kemangi di dalamnya. Oke, kita masak sampai daun kemanginya layu. Seperti ini. Kemanginya sudah layu. Aku sekarang tambahkan tadi telur yang diorak-arik ya. Oke.
aja karena nanti untuk di atasnya ya, nanti aku beri topping. Jadi ini aku masukkan sedikit. Ya, ini sudah matang. Wow, bikinnya gampang banget kan? Dan ini rasanya enak banget loh. Kita icip ya. Ini aku matikan dulu apinya. Terus aku mau icip. Oke, aku icip ya. Bismillah. Enak banget. Ini memang nasi goreng kesukaanku karena enak pakai banget. Nah, nantinya ada tambahan ebi. Tapi ebi di sini aku nggak masukkan langsung ke dalam nasi gorengnya, tapi nanti aku akan plating. Pada saat plating, aku taruh sebagai topping. Jadi untuk orang-orang yang nggak suka ebi, ini bisa di skip, tapi aku sarankan pakai ebi. Jadi ebi ini adalah ebi biasa ya, udang kering, kemudian digoreng dalam api sedang, kemudian minyaknya minyak panas. Digoreng sebentar aja sampai dia matang, kemudian diangkat dan tiriskan. Nah, ini menjadi pelengkap untuk kita makan nasi goreng kunyit ini. Yuk kita plating. Iya, tadi nasi goreng kunyit ebinya sudah jadi. Itu enak, pakai banget. Sekarang aku mau buat nasi goreng kencur, tapi ada toppingnya teri Medan atau teri nasi. Ini, tapi sebelumnya aku akan dadar dulu telur. Jadi ini aku ambil ya 2 telur. Aku dadar, kemudian nanti aku gulung. Jadi seperti roll itu untuk toppingnya juga. Jadi supaya cantik dan terlihat nggak biasa. Oke. Oke, ini 2 butir telur. Ini aku kocok lepas, tapi sebelumnya aku beri dulu dengan garam. Ya, sedikit garam. Kemudian penyedap. Dan sedikit lada. Jadi di sini aku pakai lada bubuk sedikit aja. Oke, ini aku kocok lepas. Oke, ini telurnya sudah kita kocok lepas. Sekarang kita dadar ini dengan minyak yang sedikit aja, sedikit sekali. Kemudian aku masukkan telurnya. Seperti ini aku masak dengan api kecil saja supaya bagian bawahnya nggak gosong. Tadi ini sudah diratakan supaya di bagian pinggirnya nggak terlalu tipis. Sambil kita tunggu telur dadarnya matang, aku akan iris daun bawang. Oke, aku akan iris daun bawang. Ini seperti biasa aku kalau daun bawang aku pisahkan antara batang dan daunnya. Jadi daunnya aku pisahkan. Ini aku mau iris dulu untuk batangnya. Oke, aku iris daun bawangnya. Seperti biasa aku kalau mengiris daun bawang selalu miring. Aku selalu serong ya, karena memang jauh lebih cantik. Tapi kalau yang sekarang aku iris untuk batangnya ini tipis. Karena nanti dia ikut masuk ke dalam bumbu. Dan supaya sampai ke nasinya terasa aroma bawangnya. Kemudian aku iris bagian daunnya. Ini juga aku iris tipis.
Kalau ini nanti adalah untuk taburan di bagian atasnya. Ini juga aku irisnya miring ya. Oke, sekarang aku mau gulung. Dia akan aku buat seperti roll, jadi seperti roll cake gitu ya. Jadi dia seperti roll, aku akan gulung. Ini supaya cantik. Iya, ini seperti ini. Wow, oke, nanti kita potong-potong. Jadi ini kita biarkan dulu supaya dia rekat. Jadi kita sisihkan aja. Sekarang kita haluskan bumbu. Bumbunya gampang banget, hanya bawang merah, bawang putih, kencur, dan juga cabai rawit. Oke, ini aku masukkan dulu bawang merah, kemudian bawang putih, kemudian kencur. Ini kencur kira-kira 2 cm. Ini aku gunakan 2 ya, karena dia kecil-kecil. Kemudian untuk cabai merah, cabai rawit merah, aku gunakan hanya 3 buah karena kebetulan di sini tim apel ungu pada nggak suka sama pedas. Jadi pada nggak doyan pedas, jadi aku masukkan 3. Kalau aku sih masukannya 6. Oke. Sekarang kita haluskan dengan minyak. Ini kita haluskan. Oke, bumbu sudah kita haluskan ya. Sekarang kita mulai tumis. Kita panaskan dulu sedikit minyak, kira-kira 2 sendok makan aja. Karena tadi kita menghaluskannya sudah dengan menggunakan minyak. Jadi minyak untuk menumis saya gunakan sedikit aja. Oke, ini saya masukkan bumbunya. Ini kita masak dengan api kecil ya, sampai harum. Jadi sampai harum dan wangi langunya sudah hilang. Ini kita diamkan sambil kita mempersiapkan nasinya. Jadi seperti juga yang lain tadi, nasinya kita campur dulu dan aduk rata dengan garam dan penyedap. Supaya pada saat nanti dimasak, rasanya sudah enak. Ini aku masukkan penyedap, kira-kira 1 sendok teh. Oke, aku tambahkan garam kira-kira setengah sendok teh. Ya. Kemudian aku aduk hingga rata. Oke, ini sudah harum ya. Bumbunya sudah harum, sudah wangi. Enak banget. Dari baunya aja enak banget. Mirip-mirip kayak seblak, tapi ini versinya versi nasi goreng. Ini sekarang aku masukkan telur. Jadi ini aku masukkan ke dalam bumbu ya. Jadi aku bukan orak-arik sendiri, tapi ini aku masukkan. Oke. Ini aku aduk cepat seperti ini. Ya. Sambil diaduk cepat, ini aku kecilkan dulu apinya. Ya. Sambil aku aduk cepat, aku tambahkan kecap. Jadi di sini aku masukkan kecap asin, ini kira-kira 1 sendok makan. Aku gunakan kecap ikan, ini supaya bumbunya lebih terasa dan jauh lebih enak. Ini juga kira-kira 1 sendok makan. Aku aduk dulu. Oke, kemudian aku tambahkan kecap manis. Ini kalau kecap manis selera ya. Di sini aku masukkan 2 sendok makan. Ini kita tunggu sampai bumbunya agak kering. Jadi ini kita aduk-aduk sampai bumbunya agak kering. Oke, ini seperti ini bumbunya sudah kering ya. Bisa kelihatan, sudah nggak terlalu basah lagi. Ini aku tambahkan daun bawang.
Ada beberapa orang yang daun bawang digoreng dulu sebelum masuk bumbu. Itu boleh juga, tapi kalau di sini aku masukkan setelah bumbunya agak kering. Jadi aku masukkan hanya yang batang tadi ya, hanya batang daun bawang. Oke, ini sudah kering. Kecilkan api dan aku mulai masukkan nasinya. Ini kita aduk rata. Oke, nasi goreng kencur ala apel ungu sudah jadi. Ini aku mau icip dulu sebelum kita plating. Icip dulu ya. Bismillah. Enak banget. Asli ini enak banget. Ini sih makan satu piring gak akan cukup. Enak pakai banget. Oke, aku langsung plating. Oke, kita sekarang sudah selesai 3 resep nasi goreng yang super enak. Tinggal satu lagi. Materi nasi goreng yang terakhir ini adalah nasi goreng daun jeruk. Ini aku akan kasih udang. Jadi udang ini menambah gurih untuk nasi gorengnya. Jadi bukan hanya segar dari si daun jeruk, tapi juga ada gurihnya. Udang ini bisa diganti dengan ayam. Jadi ayam yang digunakan adalah ayam yang masih mentah ya. Ambil misalnya dada ayam filet boleh atau paha ayam filet. Dipotong-potong kotak-kotak lalu ikut dimasukkan pada saat tumisan bumbu. Bisa juga diganti dengan yang lain seperti cumi atau juga daging sapi. Tapi daging sapi yang dipilih adalah daging sapi khas dalam dan harus diiris tipis dulu dan sudah dimarinasi dengan bumbu supaya lebih empuk. Cara buatnya gampang banget. Ini sekarang pertama kita campur dulu nasi dengan garam dan juga penyedap. Jadi sama seperti yang lain, kita campur dulu sebelum dimasak. Aku beri garam kira-kira setengah sampai 1 sendok teh. Kemudian aku tambahkan penyedap. Penyedap ini bisa kaldu ya, kaldu sapi atau kaldu ayam atau bisa juga kaldu jamur. Ini aku aduk rata. Oke, sekarang kita siapkan bumbunya. Bumbunya gampang banget. Ini cuman bawang merah dan bawang putih. Jadi cabai di nasi goreng ini hanya diiris tipis. Dan itu cabai yang digunakan adalah cabai rawit merah. Jadi tergantung selera ya. Oke, ini aku haluskan dulu. Ini hanya bawang merah dan bawang putih. Kita masukkan ke dalam blender. Kemudian beri sedikit minyak. Oke, bumbunya sudah halus. Sekarang kita siap untuk tumis. Tapi sebelum bumbu ditumis, aku akan tumis dulu daun bawang. Jadi ini aku panaskan dulu. Api sangat kecil aja. Kemudian masukkan 2-3 sendok makan minyak. Sambil nunggu minyaknya panas, aku akan potong-potong dulu daun bawangnya. Jadi aku ambil hanya bagian batang. Aku iris. Ini aku iris bulat aja karena dia sebagai bumbu. Jadi nggak perlu miring. Ini kita tumis.
Sambil kita tunggu daun bawangnya ini layu, kemudian agak kecoklatan dan wangi, kita siapkan dulu yang lain ya. Aku akan iris, ini adalah daun jeruk. Di sini semakin banyak daun jeruk yang digunakan, itu rasanya semakin segar, semakin enak ya. Jadi ini aku iris tipis. Aku iris tipis-tipis seperti ini. Baunya aja seger ya. Aroma dari daun jeruk itu memang enak banget. Oke, daun bawangnya sudah mulai kecoklatan. Sekarang aku masukkan daun jeruk. Jadi dia ikut ditumis. Oke, kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Sekarang kita masukkan bumbunya. Seger banget aromanya, enak banget. Jadi daun jeruk itu memang membuat masakan jadi seger, enak. Aromanya khas dan ini yang membuat nasi goreng ini cukup banyak diminati. Dan banyak kita jumpai di resto-resto terkenal atau hotel-hotel bintang 5. Oke, sambil kita tunggu bumbunya harum, saya akan siapkan lagi untuk yang lain. Saya siapkan isian, ini saya tambahkan bakso di sini. Bakso ini bisa diganti dengan sosis atau bisa juga dengan ayam suwir. Ini tapi saya gunakan bakso. Oke, ini sudah wangi. Sekarang aku masukkan kecap. Di sini aku gunakan kecap asin. Aku gunakan hanya 1-2 sendok makan aja. Ini aku masukkan. Kemudian aku gunakan juga minyak wijen. Ini 2 sendok makan. Oke, ini aku aduk rata dulu. Oke, baru aku masukkan udang. Jadi udang di sini aku gunakan juga kulitnya. Kenapa? Karena kulit udang itu mengandung glukosamin, vitamin yang bagus sekali untuk tubuh kita, khususnya untuk sendi. Jadi untuk kalian yang sudah mulai merasakan sakit di sendi, harus banyak-banyak mengkonsumsi kulit udang ya. Ini di sini aku hanya hilangkan bagian kepalanya, tapi kulitnya aku tetap gunakan. Oke, ini aku masukkan. Udang ini tadi sudah kita beri dengan air perasan lemon. Jadi supaya nggak bau amis dan dia jadi lebih segar. Oke, ini kita masak sampai udangnya matang. Jadi sampai udangnya berwarna merah. Ciri bahwa udang itu matang adalah saat dia berubah warna menjadi merah. Sambil menunggu udangnya matang, ini sekarang aku akan siapkan lagi yang lain, yaitu daun bawang dan juga cabai rawit. Ini aku akan rajang miring bagian daun dari daun bawang. Kemudian cabai rawit. Jadi ini cabai rawit merah ya. Ini tergantung dari tingkat kepedasan yang diinginkan. Ini aku iris tipis. Sebelum aku masukkan nasi, aku masukkan dulu lada bubuk.
Aku aduk rata. Kemudian aku masukkan bakso. Oke, ini udah wangi banget. Sekarang aku akan masukkan cabai dan juga nasi. Ini cabai rawit yang kita rajang tadi, ini aku masukkan. Kemudian aku masukkan nasi yang sudah dicampur dan diaduk rata dengan garam dan penyedap. Aromanya enak banget. Oke, sekarang aku tambahkan sedikit penyedap, juga garam. Oke, kemudian aku tambahkan sedikit daun bawang. Ini aku aduk rata lagi. Ya, ini sudah hampir matang. Aku diamkan dulu, biarkan aja dia api kecil sambil aku mau buat untuk toppingnya. Aku akan buat toppingnya yaitu telur ceplok setengah mateng. Kesukaanku banget itu. Oke, kita pindahkan kompornya. Oke, kita biarkan di api kecil supaya nasi gorengnya tanak dan meresap semua bumbunya. Sekarang kita mau buat topping. Pertama-tama aku akan panaskan minyak. Di sini minyaknya jangan terlalu sedikit karena kita mau ceplok ya telurnya. Oke, udah mulai panas apinya. Sekarang aku akan masukkan telur. Ini kita biarkan saja, kita diamkan. Aku hanya beri sedikit aja penyedap di atasnya. Dan sedikit aja garam. Oke, ini nasi gorengnya sudah jadi, dia sudah tanak, bumbunya sudah masuk, sudah meresap. Sekarang aku mau icip. Bismillah. Enak banget, juara. Enaknya kebangetan. Masya Allah, enak banget. Ini semuanya makan nambah. Nasi goreng kebuli kambing makannya juga nggak cukup satu piring. Kemudian nasi goreng kunyit ebi makannya juga nggak cukup satu piring. Nasi goreng kencur nggak cukup satu piring. Apalagi ini nasi goreng daun jeruk, mantap pokoknya. Enaknya kebangetan. Yuk sekarang kita plating. Masya Allah, alhamdulillah. Maraton membuat nasi goreng ternyata lumayan capek dan lumayan lama. Tapi hasilnya Masya Allah enak banget. Dari sekian banyak nasi goreng ini, dari 4 macam nasi goreng yang kami buat, dari mulai nasi kebuli kambing, kemudian nasi goreng kunyit ebi, nasi goreng kencur teri, dan yang terakhir nasi goreng daun jeruk. Dari sekian banyak ini yang paling enak adalah semuanya. Oke, aku mau coba lagi. Kalau tadi kan aku cobanya satu-satu, sekarang aku mau coba semuanya. Yuk. Oke, aku mau langsung ambil aja semua. Ini adalah nasi goreng kebuli kambing. Ini aku ambil. Oke, aku ambil sedikit aja. Kemudian nasi goreng kunyit. Wow, ini enak banget. Ini ada daun kemanginya, jadi seger banget. Ini aku kasih ebi yang sudah digoreng. Ya. Oke, kemudian aku ambil nasi goreng kencur teri Medan atau teri nasi. Ini aku ambil sedikit juga. Wow.
Ini aku ambil ikan terinya. Dan yang terakhir aku akan ambil nasi goreng daun jeruk. Oke, ini aku pakai udangnya. Oke. Ya, aku akan coba ya. Dari mulai nasi goreng kebuli. Bismillah. Enak banget. Aku coba daging kambingnya. Daging kambingnya juga lembut banget. Udah empuk. Dan ini rasanya rasa Timur Tengah ya. Tapi Timur Tengah yang sudah campur dengan Indonesia. Jadi lebih pas banget di lidah. Enak banget. Ini sih nggak kalah dengan resto-resto Timur Tengah yang menjual nasi kebuli atau nasi goreng kebuli. Enak banget. Nasi goreng kebuli kambing ini aku kasih nilai berapa ya? Tapi aku yang masak. Kasih 10. Enggak. Yang memberi nilai adalah kalian semua yang di rumah yang nanti mempraktekkan. Oke, nasi goreng kedua adalah nasi goreng kunyit. Jadi nasi goreng kunyit ebi ini, oke, aku akan coba. Jadi di sini dia pakai kemangi dan ini enak banget. Jadi nasi gorengnya tuh seger ya. Aku coba ya. Enak banget. Ini tadi aku pakai cabenya banyak. Jadi pedesnya pas banget, cocok banget di lidahku dan enak banget. Kemudian rasa dari ebi itu memang sensasinya bikin beda. Jadi bukan cuman makan nasi goreng, tapi ini ada ebinya. Jadi kalau makan nasi goreng kunyit ini karena ada daun kemangi, jadi ada rasa-rasa nasi bakar pepes ya, nasi pepes bakar, tapi juga nasi goreng. Dan begitu ketemu sama ebinya, enak banget. Enak. Nasi goreng kunyit ebi ini enaknya kebangetan. Enak pakai banget. Oke. Sekarang nasi goreng yang ketiga. Ini nasi goreng kencur teri Medan. Aku mau coba. Bismillah. Ini enak banget. Enaknya kebangetan. Kebangetan enaknya. Ini makan nih nggak cukup ini kalau satu piring doang. Enak banget. Perpaduan antara kencur, ya. Kencurnya kuat, tapi kencur yang kuat itu nggak bikin rasa yang aneh, atau nggak bikin rasa yang pengar. Tapi kencur yang banyak itu tertutup dengan tadi aku gunakan bawang yang juga banyak. Kemudian aku gunakan juga minyak. Di situ ada minyak wijen, ada kecap asin, ada kecap ikan, dan juga kecap manis. Jadi ini memang enak banget. Enak. Oke. Nasi goreng yang keempat. Nasi goreng yang keempat ini adalah nasi goreng daun jeruk. Aku gunakan udang supaya segar dari daun jeruk bisa ketemu dengan gurihnya udang. Jadi aku akan coba ya. Masya Allah, enak banget. Ini sih nggak kalah dengan nasi goreng daun jeruk di hotel-hotel bintang 5. Karena apa? Ini rasanya jauh lebih enak. Aku makan sampai bersih. Habis. Karena semuanya enak.
Masya Allah, alhamdulillah. Semuanya enak dan semuanya memiliki cita rasa tersendiri. Kalau disuruh memilih mana dari keempat nasi goreng ini yang paling aku suka, aku akan bilang, yang mana ya? Semuanya sih. Tapi karena lidahku adalah lidah Indonesia, jadi aku lebih suka nasi goreng kunyit, nasi goreng kencur, dan nasi goreng daun jeruk. Oke, untuk kalian yang di rumah, ayo silahkan coba. Karena nasi goreng ini memang khusus sekali. Bukan nasi goreng pinggir jalan, bukan hanya nasi goreng kampung atau nasi goreng yang lain, tapi ini nasi goreng yang memiliki cita rasa yang khas dan enak banget. Enaknya kebangetan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Boleh juga kalau mau request masakan atau makanan apa yang akan kami buat berikutnya, boleh tulis di kolom komentar atau bisa juga langsung ke media sosial Apel Ungu. Bersama Apel Ungu, baking itu mudah, baking itu murah.